Setelah ijazahnya dipersoalkan, kini Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapatkan serangan lagi soal skripsinya. Kali ini Rismon Sianipar, salah seorang yang pernah menyoal ijazah Jokowi, kini mengotak-atik skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Namun reaksi Jokowi terlihat santai saat awak media mengonfirmasi Jokowi di kediamannya. Presiden ke-7 RI Jokowi menantang Rismon Sianipar untuk melaporkan skripsi miliknya semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada. Jokowi mengaku siap melayaninya dengan baik. Menurut Jokowi, setelah ijazah kemudian skripsi, bisa saja hal-hal lain apa juga bisa dilaporkan, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, atau bahkan sertifikat tanah rumah. Tim TV One mengabarkan. Dilaporkan saja setelah ijazah, nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Ya, layaknya drama Korea belum habis season 1, season 2 sudah ramai. Jadi bingung mau nonton yang mana ya. Betul. Jadi sudah membahas, belum ada ujungnya mengenai ijazah, sekarang soal skripsi. Kita akan bahas apa sebenarnya yang dicari dari kasus ini sehingga terus saja digulirkan tanpa ada ujungnya. Kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah berada di studio. Ada Bang Andi Aswan, Waketum Jokowi Mania. Selamat pagi Bang Aswan. Pagi Bang Kumala. Bang Kemudian, Reza. Di sampingnya ada Bang Aziz Yanwar, pengacara publik dan aktivis hukum. Selamat pagi, Bang Aziz. Pagi, Mbak. Kemudian di ujung ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik dari UGM. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Pagi, malah Reza. Sehat, Mas? Sehat. Oke. Oke, saya pertama ke Bang Aswan. Bang Aswan, ini kalau kita lihat tadi Pak Jokowi sudah menanggapi dengan santai begitu. Ini sebenarnya masuk dalam prediksi bahwa akan menyasar surat-surat atau bukti lainnya atau gimana? Nah? Ya biasa, kalau orang sudah kalah cari-cari lagi pakai jurus dewa mabok. Apapun juga akan dicari-cari semua. Emang udah kalah, Bang? Ya kalau secara ini kan sudah jelas, ini legal truth-nya. Legal truth-nya kan sudah, Barreskrim sudah menyatakan ini identik. Walaupun dia bilang ini bukan otentik, ya udah identik asli lah, sudah itu pasti kan begitu. Tinggal bagaimana dibuktikan itu nanti di Polda Metro Jaya dalam proses penyelidikan dan penyidikannya. Ya kan langsung masuk ke prosjustisianya ya kan di pengadilan. Kan seperti itu. Kalau beliau tadi kita lihat dia santai-santai aja ya kan. Kan gaya Solo kan begitu. Kalau saya ente jual gue beli nih. Nah, itu kalau istilah Betawi kan begitu. Ya artinya begini, artinya apapun itu ya orang kalau sudah panik apapun akan dicari. Dia pakai namanya kalau Jackie Chan jurus dewa mabok itu dipakai sudah. Ya kan? Yang tinggal sekarang bagaimana ya semuanya ini bisa berjalan dengan baik ya. Artinya oke lah, tunggulah proses dari Polda Metro Jaya gitu kan. Apa yang dilakukan Polda Metro Jaya kita lihat. Ini kan sudah pada dipanggil nih semua nih. Kemarin kan sebenarnya ada 29 gitu kan. Dan saya mungkin juga nanti akan ditambah lagi ya. Ya saksi-saksi yang akan dipanggil ya. Barang-barang bukti juga akan ditambah sampai titik terang benderangnya itu sangat jelas sekali. Jadi tidak bicara hilal-hilal lagi nih. Sudah langsung masuk ke pokok intinya gitu. Oke, berarti strategi juga udah disiapin semua ya? Ya pasti sudah ada lah strategi-strategi itu dari tim pengacara Pak Jokowi pasti sudah itu hak lu yakin lah. Oke. Ya, saya mau ke Bang Aziz. Bang Aziz kalau dari kacamata hukum setelah ini ijazah kemudian skripsi, apakah ada dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan laporan tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya? Ya tentu saja saya meyakini rekan-rekan praktisi hukum dan juga kuasa hukum dari pihak-pihak yang mempermasalahkan pastinya sudah mempersiapkan hal tersebut dan juga memiliki data-data yang memang membutuhkan verifikasi empiris. Itu menurut saya yang terus harus dikawal gitu kan, supaya juga kita jadi perhatian juga dalam hal ini Mbak Andi dan Mas Reza. Saya mau sampaikan bahwa yang menyebabkan ini bergulir kayak drama Korea tadi kan dibilang, ini sebenarnya pangkalnya adalah karena memang ada distrust dari publik itu sendiri. Kemudian saya mau sampaikan begini, bagaimana ketidakadilan itu dirasakan oleh pihak-pihak yang memang mempermasalahkan. Kan ini kan dari beberapa anggota masyarakat ya, terlepas dari ada yang pro dan kontra ya. Akan tetapi prosesnya itu sendiri, Anda bayangkan,
kita bisa bayangkan sama-sama sejak Desember 2024 teman-teman dari TPUA itu melaporkan. Kemudian pelaporan tersebut bentuknya Dumas. Baru sekitar April ya 2025 itu berapa bulan kemudian itu ada proses selanjutnya, ada penyelidikan dimulai gitu. Kemudian di sisi lain kita lihat laporan Pak Jokowi soal pencemaran nama baik ya, itu dilaporkan di bulan April. Langsung di bulan Mei 1 bulan kemudian berproses. Kemudian ada keterkaitan ya diduga kuat proses di bulan April tadi yang menindaklanjuti bulan Desember itu, karena memang quote unquote mau untuk mengakomodir yang bulan April tadi untuk pelaporan Pak Jokowi tadi. Ini menurut saya tentu saja menimbulkan keprihatinan di masyarakat terkait keadilan tadi. Nah, oleh karena itu dilanjutkan lagi dengan proses dari pihak Mabes Polri memastikan ya untuk masyarakat itu ya. Jadi kita diminta masyarakat itu terutama para pelapor ya yang mempermasalahkan untuk meyakini kepercayaan institusional dibandingkan verifikasi empiris itu sendiri. Ini poin kedua yang saya mau sampaikan terkait dengan penegakan hukum yang mengusik rasa keadilan di masyarakat sehingga menyebabkan drama Korea ini nggak kelar-kelar. Maksud Bang Aziz ini satunya cepat diselesaikan, satunya lama. Yes, seperti itu. Jadi memang ada ketimpangan dalam penegakan hukum sehingga menimbulkan tadi ketidakpercayaan publik dan masyarakat, menimbulkan tadi yang Bang Asman tadi katakan juga kan bahwa nanti permasalahan apalagi seperti sebenarnya kalau kita mau jujur. Jadi apa Bang yang menyebabkan bisa yang satu lebih cepat, yang satu lebih lama gitu? Nah, tadi yang saya katakan tadi ketidakadilan dalam prosesnya tadi. Harusnya kalau sesuai SOP dan sesuai perkap, kan yang harus diproses dulu tadi yang diproses duluan awal ya, yang Desember itu. Ini enggak, yang satu dihentikan, yang satu dilanjutkan. Ini yang selanjutnya yang ketiga saya mau sampaikan. Sehingga masyarakat tidak percaya, kemudian mempertanyakan juga dengan kanal-kanal lain. Kan keadilan seperti itu. Kalau tidak bisa lewat yang satu, dia akan mencari seperti air, seperti itu. Itu menurut saya yang salah satu problem sehingga menyebabkan drama Korea ini tidak selesai-selesai seperti itu. Bang Aswan mungkin? Iya. Saya rasa ya kalau ini kita ada jalan tol, ada jalan arteri gitu kan. Tujuannya kan sama kan. Ya kan masalahnya jadi kan lewat begitu. Satunya lewat jalan ya ini tol. misalkan ini kan lewat Dumas gitu kan. Tetap aja kan tetap diproses itu kan. Apalagi ya dari tim TPUA yang diwakili Pak Egy Sujana ya kan melaporkan masih ke Barreskrim. Mungkin saja barang buktinya itu tidak komplit, tidak lengkap kan. Jadi ditunggu untuk dilengkapi kan bisa begitu ya. Yang jelas kan begini, itu sudah ada gelar perkaranya, hasilnya sudah ada. Apakah tidak disaksikan oleh ya yang menggugat itu salah sendiri. Kan sudah diundang. Tapi kan Pak Egy nggak pernah datang di sana untuk melihat gelar perkara itu gitu. Nah akhirnya telah jadilah hasil itu dan kita percayalah kepada lembaga negara. Kalau kita nggak percaya lembaga negara, lembaga mana yang mau dipercaya gitu loh. Ya kita minta tanggapan Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, Anda melihat kasus ini seperti apa? Apakah betul ini akibat distrust dari masyarakat atau publik? Gini, Malah Reza, saya juga menyimak terus ini drama Korea ini mirip ya. Tapi begini, saya sebenarnya tidak heran ya peristiwa ini akan bergulir terus gitu nggak berhenti. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini kan masih jadi perhatian banyak orang. Ya. Nah, peristiwa yang kayak gini itu terjadi karena kalau kita lihat ya, Pak Jokowi itu politisi negarawan yang berhasil melakukan kalau di komunikasi politik namanya personalisasi politik. Iya, betul. Jadi banyak hal gitu, kemudian lebih yang diingat Pak Jokowinya dibandingkan yang lain-lain. Misalnya kebijakannya atau apapun lebih dominan di Pak Jokowi. Nah, personalisasi politik yang kuat ini Pak Jokowi ini kan brand yang kuat ya di politik ya. Memunculkan gitu ya, resistensi, memunculkan pihak-pihak yang tentu saja tadi dikatakan Bung Aziz tadi ya, ada misalnya yang merasa ini. Tadi Bang Aswan juga kan menyampaikan, ini kan beberapa pihak yang katakanlah kalah, tidak puas atau apa. Nah yang seperti ini yang kemudian saya lihat menjadi konteks besar ya, di mana brandnya Pak Jokowi sebagai tokoh publik, sebagai politisi, itu akan menjadi sasaran terus. Nah kebetulan gitu ya, ada celah-celah yang kita lihat itu bisa menjadi pintu masuk ya.
Kemarin apa ijazah, sekarang apa skripsi. Nah, tadi Pak Jokowi bilang apa lagi? Akte kelahiran. Akte kelahiran, tanah. kan gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini gitu yang seringkali memungkinkan celah-celah itu digunakan untuk menyerang gitu ya, mendowngrade atau mendegradasi atau mengkritisi. Karena biasanya yang kalau brand itu yang dikritisi apa? Kredibilitas, ya kan, otentisitas, termasuk kepercayaan, ya, kepuasan itu kan nyambung di sana. Ya, tentu ada juga namanya apa ya, tokoh publik itu ada yang penggemarnya juga, ada yang pasti ada yang tukang mengkritisi atau tidak suka, pasti juga ada gitu loh. Nah, ini menjadi hal yang saya kira dinamika ini dibalik konteks kritik-kritik, salah satunya tuntutan termasuk skripsi ini kan gitu. Nah, saya kira dinamika ini ya, dugaan saya gitu terus-menerus mewarnai perdebatan. Tapi balik lagi ya, saya juga heran gitu ya. Masyarakat kita emang suka membicarakan orang gitu loh. Beneran gitu ya. Dibandingkan tokoh maksud saya, kalau udah jadi public figure, ya selebriti ya, itu biasanya disuka dibicarakan gitu loh. Dan lupa hal-hal yang kadang-kala mungkin ada yang lebih serius ya, yang perlu kita bahas juga gitu. Bang, sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dari drama Korea yang nggak ada ujungnya ini? Ya, kalau ditanya diuntungkan, ya tentu saja ya, masyarakat mungkin yang menjadi penggemar Pak Jokowi juga suka gitu ya, karena dianggap tokohnya masih relevan nih kan gitu. Tapi aja juga sebaliknya merasa ini kenapa sih membicarakan Pak Jokowi terus kan gitu. Tapi juga saya kira juga begini, ya balik lagi ya, namanya ini tokoh publik gitu ya, ketika dia dibicarakan gitu, ya ada pihak-pihak juga yang saya kira juga merasa diuntungkan. Kenapa? Ini kan bicara algoritma juga, Bung. Kalau kita ya bicara sosial media manapun pasti iya kan gitu kan gitu. Dan ini menjadi apa, cerita yang memang luar biasa gitu loh. Yang kemudian banyak pihak juga saya kira mendapatkan berkah gitu ya. Berkah dalam tanda petik ya, kira-kira gitu. Nah, saya kira begini, memang agak sulit sebenarnya bicara siapa yang diuntungkan, tetapi tentu ada pihak-pihak yang saya kira ya punya kepentingan ya terkait dengan reputasi Pak Jokowi, apakah makin membaik atau makin memburuk, kira-kira gitu. Nah, itu pihak-pihak ini saya kira juga punya gitu. Artinya paling nggak begini ya, ada yang suka melihat Pak Jokowi ini terus apa sukses gitu walaupun sudah selesai jadi presiden. Ada juga yang pengen di masa akhir setelah bahkan sebagai presiden masih terus dipermasalahkan orang kan gitu. Artinya selalu ada dua sisi mata uang. Iya dong. Nah, kan Mas Nyarwi ini juga kan yang menjadi sorotan adalah yang digugat adalah lembaga pendidikan, institusi pendidikan UGM. Sebagai analis politik yang juga lulusan UGM, apakah ikut merasa terusik dengan hal ini? Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.